Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Kita yakin dan percaya melewati ibadah online ini, dimanapun saudara berada, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amen. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus kita mengangkat pujian kita. Kita mau terus mengatakan bahwasanya datanglah kebaikan. Haleluya. Langsung kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kami tahu bahwasanya datang kebaikan Allah dengan ucapan syukur. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka-cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dengan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terus kita mau mengatakan datanglah kebaikannya. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur. Yes, kami mau kembali setiap pujian ini Tuhan. Pelatarannya Ucapan syukur. bersyukur. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, di saat kita memulai pujian ini, di saat kita mengatakan Tuhan memberkati saya dan Tuhan juga memberkati saudara. Haleluya, amen. Terus kita mau mengatakan saat kita diberkati Tuhan, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu dengan ucapan syukur kita terus mengatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terus kami berdoa Tuhan. Nikmat kebajikan tersedia bagiku.
Tuhan kami begitu luar biasa. Karena di saat kami bersyukur, Tuhan selalu memberkati hidup orang-orang yang mau bersyukur. Amen. Terus kita mengatakan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang terbesar, hanya Tuhan yang termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Tuhan kami Biarlah semua memuji-Mu. segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Hati kita mau mengekspresikan kepada setiap kehidupan kita. Kau terbesar. Setiap kehidupanku perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Tahukah saudara, di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, di saat kita membebaskan roh kita, di saat kita melepaskan setiap roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, di saat itu juga engkau akan mendapat pemulihan, engkau akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Terus kita mengatakan kepada Tuhan bahwasanya hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Amen. Terus kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terus kita mau mengatakan bahwasanya alam semesta Tuhan sanggup menciptakan dan Dia sanggup melukiskan, karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya Allah Roh Kudus. Haleluya buat setiap kebaikan Tuhan. Ini setiap umat Bapa
dapat kita. Hosanna bagi namamu ya Raja. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Sehingga terus mengatakan layak dipuji dan disembah, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Layak disembah. Kami terus mau bersyukur kepada Tuhan. Kami terus mau mengagungkan Tuhan. Biarlah Bapa, biarpun kami tidak berjumpa, biarpun kami tidak bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, tetapi satu hal yang kami tahu, di saat roh kami bersatu, di saat roh kami bersatu, Tuhan juga akan bersatu kepada roh di setiap kami percaya kepada Tuhan. Itulah buktinya Bapa, apapun yang terjadi, badai apapun yang melanda dunia ini, tetap kami mau mengatakan, layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan dimuliakan. Biarlah setiap orang-orang percaya di dalam Tuhan, kami terus mau Bapa memberikan pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pengagungan-Mu Bapa. Kau membuktikan Kau telah bangkit dari antara orang mati, dan Kau juga membuktikan bahwasanya Engkau adalah Yesus Kristus dari Nazaret keturunan Daud. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Pengorbananmu mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu. Sebab kami tahu di saat kami memandang Kristus, di saat kami melihat apa yang terjadi kepada Kristus 2000 tahun yang lalu, itu mengingatkan kami supaya kami terus memandang salib Tuhan dan merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan yang kami lalui Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Yes, Lord. iman besar maha-Mu. Kau pemilik hidup kami, Pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
kita terus belajar, sehingga hari demi hari kehidupan kita sama seperti yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Di saat kita memuja Dia, di saat kita memuliakan Dia, di saat kita mengagungkan Dia, Dia terus akan menyatakan kuasa-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya Tuhan. Terus berkarya Engkau Allah Roh Kudus. Katakan dengan segenap hati kita, katakan dengan segenap iman percaya kita. Jesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Yes, Lord. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kami dahulu berkorban bagi jiwaku memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Benar Allah Roh Kudus, kami bersyukur bahwa setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau selalu menjagai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Di saat kami bersyukur kepada Tuhan, di saat Engkau memberkati kehidupan kami, biarlah terus keluar dari mulut kami bahwasanya Engkaulah yang terbesar dan mulia dalam kehidupan kami. Dan di saat kami menyatakan iman percaya kami, terus kami mengatakan bahwasanya Engkaulah yang dipuji dan disembah Tuhan. Karena Engkau menyatakan diri-Mu Bapa, karena Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau menyatakan perbuatan-Mu yang tidak pernah kami bisa lupakan sepanjang hidup kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Biarlah Allah Roh Kudus terus kami mempersiapkan kehidupan kami, sehingga kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, semakin Engkau berkati, semakin Engkau urapi, semakin Engkau memberikan kuasa yang baru kepada hamba-Mu, karena hamba-Mu adalah perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, dan biarlah di saat firman-Mu disampaikan, kami meresponi firman itu, kami menerima firman itu, sehingga kami hidup di dalam firman itu, dan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, ajar kami seperti hamba-Mu Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan roh kami, sehingga firman-Mu disampaikan, firman-Mu terus mengambil tindakan di dalam kehidupan kami, sehingga manusia lama kami dibuang karena firman Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus Engkau berkarya di tempat ini. Terus urapi firman-Mu, berikan kepada kami, urapi kedua telinga roh kami Tuhan, sehingga
Firman-Mu tidak masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tetapi firman-Mu kami renungkan, firman-Mu kami imani. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Katakan dengan segenap hati kita, katakan dengan iman percaya kita. Haleluya Allah Roh Kudus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Pujian ini mengimani kami Tuhan, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, biarlah roh kami bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini segenap hati kami Bapa, ini segenap jiwa kami Tuhan. Kami terus mau bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami orang-orang percaya. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya buat setiap anugerah dalam kehidupan kami. Inilah orang-orang yang mau terus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat Hari Paskah buat PCC Nila dan juga PCC Mantin. Damai daripada Yesus Kristus dan sukacita sejati daripada Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan dari firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita, saudaraku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Bapa, yang kami rasakan, yang benar-benar kami nikmati Bapa di dalam hidup kami. Kehidupan kami Tuhan ada saat hari ini bukan karena Tuhan kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh karena pembelaan-Mu dan kuasa-Mu, mukjizat-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan sekarang pun Tuhan, kami rindu mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Untuk itu Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang mau Tuhan menerima berkat-Mu. Berikan kami Tuhan pikiran yang fokus untuk Yesus, rindu untuk kami Tuhan mau memahami Yesus sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kemenangan Yesus Kristus atas maut, yaitu memisahkan dirinya secara lengkap dan total dari dosa. Dosa tak lagi memiliki kuasa menggoda dan menyakiti dirinya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, kita buka dalam Roma 6 ayat 4-8. Saya bacakan ya saudaraku. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Saudaraku, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita harus memahami dahulu dan mengalami kematian Kristus. Maksudnya saudaraku, di sini tidak mengikuti cara kematian Yesus, kita tersalib di kayu salib. Bukan itu saudaraku maksudnya. Tetapi yang dimaksud di sini yaitu kematian itu mematikan keinginan daging kita, mematikan kehidupan lama kita, dan kita mau menerima kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita bahas kuasa kebangkitan Yesus, kita harus mengerti dulu apa arti kematian yang sebenarnya. Pengertian kematian bagi orang yang beriman dalam Kristen adalah keikutsertaan dalam kematian Kristus, yaitu kita harus mengalami kematian manusia lama kita. Manusia lama itu, yaitu manusia kedagingan itu, harus kita salibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sehingga waktu kita mematikan keinginan daging kita, mematikan manusia lama kita, kuasa dosa tidak ada lagi saudaraku. Tetapi yang ada adalah kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita secara totalitas. Sedemikian bagaimana tadi waktu Tuhan bangkit daripada antara mati, Dia telah mengalahkan mati itu. Demikian kita saudaraku, ketika kita mau menyerahkan hidup kita, mau mematikan keinginan daging kita, kuasa Yesus berkuasa totalitas buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, mungkin timbul dalam pikiran kita, mengapa sih Yesus itu harus mati? Apakah tidak ada jalan lain? Mengapa Yesus harus mati? Karena kasih-Nya yang sungguh besar bagi kita saudaraku. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu alasan Yesus kenapa Dia harus mati. Dia tidak mau ciptaannya itu binasa di dalam kekekalan, tetapi Dia mau hidup di dalam kekekalan. Apakah tidak ada jalan lain? Tiada saudaraku, tidak ada jalan lain selain Yesus harus menanggung setiap dosa kita di kayu salib. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita buka dalam Roma 3 ayat 23 ya. Dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Dia harus turun ke bumi ini untuk menebus setiap hidup kita. Dia mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Saudaraku, ada 3 pengertian kematian menurut Kristen dalam Alkitab. 1 yaitu kematian merupakan proses pembersihan. Saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemampuan menjalani setiap proses yang kita alami, dan diberikan hati yang rela meninggalkan cara hidup yang lama, hidup yang sia-sia atau hidup yang tidak tertib. Dan kita harus rela meninggalkan dan mematikan keinginan daging kita, sebab kematian itu merupakan proses pembersihan saudaraku. Memang sangat-sangat payah, tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin asalkan kita mau menyerahkan, meminta kuasa, meminta kemampuan, kesanggupan daripada Tuhan Yesus. Pasti kita mampu. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, kematian menjadi kelahiran yang baru. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari meninggalkan sifat dan cara kehidupan yang lama, hidup kita akan berubah. Kita menghidupi hidup yang baru. Gaya hidup
berubah menjadi gaya hidup seorang Kristen yang benar. Contohnya yang kesukaannya buat bapak-bapak ini, contoh yang kesukaannya ke kedai tuak setiap hari Minggu seperti yang di kampung kami, jadi rajin ke gereja. Setiap anak-anak yang kesukaannya ke mall, jadi rajin membantu orang tua. Yang kesukaannya karaoke, persembahkan seorang kepada Tuhan. Contohnya jadi singer, jadi worship leader. Yang kesukaannya ngeband, yang tidak jelas, melayani Tuhan. Yang malas berdoa, jadi rajin berdoa. Hidup kita ada perubahan, sebab kematian itu ada kelahiran yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadi gaya hidup yang baru. Saudaraku, saya akan cerita tentang seorang pemuda di mana kehidupannya bermalas-malasan. Ini tentang seorang pemuda berdoa ya. Berdoa di mana pemuda ini dia ambil 2 helai kertas. Yang kertas yang pertama dia tulis doa sebelum tidur. Dia tulis di dalamnya, dia tulis permintaannya. Siap, saudaraku? Doa sebelum tidur sudah siap. Diambil lagi kertas yang kedua. Dia tulis doa bangun tidur. Dia tulis itu apa permintaannya. Dia tulis. Lepas itu, saudaraku, dia bawa itu ke bilik kamar dia. Yang kertas yang pertama tadi, doa yang mau tidur, ditampal dia dalam tembok atau ditempelkan. Ditempelkan doa sebelum tidur. Dan doa bangun tidur ditempelkan di sebelah kiri dia. Jadi ketika dia mau tidur, keesokan harinya dia berdoa begini saja. Tuhan Yesus, baca yang di kanan. Dan ketika dia sudah bangun tidur, dia berdoa juga, Tuhan Yesus, baca yang di kiri. Saudaraku, Yesus disuruh membaca. Jadi ini, saudaraku, adalah perbuatan yang tidak ditiru ya. Saya cerita ini adalah sebagai gambaran. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Bukankah setiap harinya kebutuhan kita berbeda-beda? Jangan seperti seorang pemuda tadi, berdoa tetapi berdoa dengan singkat, disuruh Tuhan Yesus membaca doanya. Sungguh luar biasa malasnya ya, malasnya sungguh luar biasa. Tetapi yang saya anjurkan saat hari ini adalah, saudaraku, kita harus mengalami kelahiran yang baru di dalam. Ketika kita mau menyerahkan setiap kehidupan yang lama kita mau berubah, kita mau mematikan kehidupan yang lama itu, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang malas itu. Kita harus menjadi seperti Yesus, gaya hidup seperti Yesus. Dan yang ketiga ya, saudaraku, yaitu kematian menjadi persamaan dengan Kristus. Memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Kristus, sehingga keinginan kita atau selera kita bukan lagi seperti orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mengenal Kristus. Kita tidak lagi memikirkan kesenangan kedagingan kita, melainkan kita memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Dan pikiran serta hati kita sejalan atau sinkronisasi dengan Kristus. Pemikiran Allah ada bagi kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin sama dengan sikap dan karakter Kristus, sehingga hidup kita membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita merantau, kita menjadi berkat di hostel, kita menjadi berkat di mana saja kita pergi. Kita jalan-jalan di kilang, kita menjadi berkat sebab karakter kita sama dengan Kristus. Ketika kita memahami dan mengalami kematian di dalam Kristus, dan kita pun memperoleh kuasa kebangkitan dalam Kristus. Amin. Ini yang menjadi
Proses ini memang sungguh-sungguh luar biasa, saudaraku. Yaitu ketika kita diproses melalui setiap masalah, pergumulan, banyak yang kita hadapi, setiap masalah-masalah. Tetapi ketahuilah saudaraku, itu adalah menjadi suatu proses untuk menerima kuasa kebangkitan Yesus. Berdoa kepada Tuhan biar kita diberikan kuasa untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, sehingga nyatalah karakter Kristus di dalam hidup kita ketika mau kita menyerahkan kehidupan kita yang lama kepada Tuhan. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau diubahkan oleh kasih daripada Kristus. Kita buka dalam Roma 6 ayat 5. Yang tadi ya saudaraku, Roma 6 ayat 5 saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku, benar. Ketika kita mau menjadi satu dengan apa yang menjadi kematian Kristus, kita juga sama dengan kebangkitannya, saudaraku. Kita bangkit dari setiap keterpurukan kita. Kita bangkit daripada setiap kebiasaan buruk kita, saudaraku. Saudaraku, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana sih supaya kita mengalami kebangkitan dalam Kristus? Matikan kedaginganmu, saudaraku. Matikan kedaginganmu, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kebangkitan harus ada kematian, yaitu mematikan atau menyalibkan hal kedagingan kita. Kalau kita harus bangkit, kita harus mengalami yang namanya kematian dahulu, baru ada kebangkitan. Sebagai ibu, matikan cerewetmu. Sebagai bapak, matikan kebiasaan burukmu. Sebagai anak, matikan kenakalanmu. Dalam pekerjaan, pelayanan, dan semua bidang, banyak hal-hal keduniawian yang harus kita singkirkan. Contohnya kesombongan, iri, bahkan terhadap diri sendiri. Jangan pandang rendah, saudaraku. Sebab firman Tuhan telah memberikan kita kuasa. Sebab Tuhan Yesus yang telah menebus setiap kehidupan kita. Dan di dalam penebusannya itu, karena kita sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan, saudaraku. Jadi jangan pernah anggap remeh terhadap dirimu sendiri. Engkau harus bangkit dari setiap kemustahilanmu, dari setiap yang menurutmu tidak bisa kau lakukan. Tapi di dalam nama Yesus, engkau bisa melakukan itu, saudaraku. Percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita baca dalam Roma 6 ayat 6 ya. Kita lanjut yang tadi. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah saudaraku, firman Tuhan yang sangat berkuasa. Ketika kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita, mau meninggalkan dan mematikan keinginan daging kita, kuasa dosa tidak ada lagi. Kita tidak mau lagi mengambilkan diri kepada dosa. Saudaraku, pada saat hari ini yang menjadi inti di dalam pelajaran kita hari ini, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus yang pertama adalah memerdekakan kita. Amin. Kita adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Sebagaimana Tuhan bangkit mengalahkan maut, demikianlah kita bangkit dari setiap keterpurukan kita, dari segala kelemahan kita. Kita bukan lagi umat yang tertawan, saudaraku. Kita sudah bebas dari kuasa dosa. Amin. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut itu, status kita berubah, saudaraku. Dari status kita yang tertawan menjadi status anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anaknya Tuhan, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kita menjadi anak raja di atas segala raja. Kita menjadi
anak Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan Tuhan dan diangkat menjadi anaknya, kita adalah umat pemenang dan kita menjadi pilihan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kalau kita bayangkan ya, seperti saya dari kampung yang terkecil. Saya berada Lake Toba alias Samosir. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi saya memiliki banyak kekurangan. Tapi Tuhan memanggil saya menjadi alatnya. Sungguh luar biasa. Saya adalah menjadi pilihan Tuhan. Masih banyak orang di luar sana, saudaraku, yang lebih pandai, yang lebih pintar, yang semuanya wow, tetapi Tuhan tidak memilih dia. Tuhan memilih saya, saudaraku. Tetapi itu yang menjadi kebanggaan di dalam hidupku. Saya harus lebih lagi mengenal Tuhan di dalam hidupku, saudaraku. Tuhan telah memakai saya sejauh ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Untuk itu jangan lagi menghambakan diri kepada dosa, saudaraku. Jangan lagi menuruti keinginan dosa itu. Sebab kuasa dosa tidak ada lagi. Sebab kuasa kebangkitan Yesus yang memerdekakan setiap kita. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Dan pergunakanlah kemerdekaan itu sebaik mungkin. Saudaraku, kita sering kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan buat kasih karunia Tuhan itu menjadi kita hidup di dalam dosa. Tetapi pergunakanlah kasih karunia Tuhan itu. Semakin hidup kita semakin hari semakin diperbarui. Hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Pergunakanlah kemerdekaan itu untuk memberkati setiap orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Memberkati keluarga kita, ayah ibu kita, kakak adik, semua kita bawa dalam doa kita. Karena Tuhan telah memerdekakan kita. Dan kita mau setiap orang-orang di sekitar kita merdeka. Sebagaimana kita telah Tuhan merdekakan. Beritakan berita baik ini kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Dulu, saudaraku, dosa menjajah manusia, tapi sekarang manusia menjajah dosa. Amin. Kita aminkan perkataan ini, sebab kuasa kebangkitan Yesus yang memerdekakan kita. Kita adalah sebagai umat yang merdeka di hadapan Tuhan. Kita jajah dosa itu dengan takut dan taat kepada Tuhan. Melakukan setiap firman Tuhan. Bukan hanya dengan setiap hari Minggu atau bukan dengan setiap hari-hari komsel kita berdoa, tetapi kita senantiasa berdoa. Sebab ketahuilah, saudaraku, kita masa-masa akhir ini di dalam masa peperangan. Kita berperang di dalam rohani, saudaraku. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan juga yang kedua, saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus yaitu memberikan hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru telah Tuhan berikan kepada kita melalui kebangkitannya. Sebab dosa kita telah dihapuskan dan diampuni Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian kekal. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian kekal. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tersalib dan dia memberikan kehidupan yang kekal buat saya dan juga saudara. Dan kerjakanlah keselamatan Tuhan itu dengan takut dan gentar yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan juga saudara. Mari kita saling menopang di dalam doa. Dan juga yang ketiga, saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk hidup maksimal. Sering perkataan, apalagi karena saya seorang Batak ya, suku Batak, apabila seseorang menegur kawannya atau ayahnya atau ibunya dalam kerabat ataupun dalam
kawan, kita tegur atau menasehati yang melakukan suatu kesalahan, yaitu biasanya ini dalam suatu kebiasaan yang buruk. Saya ambil contoh ketika saya menegur seorang, saya perkatakan, stop merokok, sebab tubuhmu adalah baik Tuhan. Tetapi sering perkataan ini yang menjadi jawaban seseorang yang melakukan kesalahan itu. Ini bahasa Batak ya saudaraku, ala daging dope katanya. Artinya itu saudaraku, ala daging dope itu adalah suatu alasan, bahasa Indonesianya belum mampu melakukan sebab kaki masih berpijak di tanah. Saya ulang ya, belum mampu melakukan sebab kaki masih berpijak di tanah. Maksudnya saudaraku, dia kuasa dosa itu masih berkuasa di dalam dirinya. Dia melihat dirinya, dia tidak mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi firman yang Tuhan mengatakan saat hari ini, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk hidup maksimal. Bagi setiap kawan-kawan saya bangsa Malaysia, artinya itu saudaraku, kulit masih lekat ke badan. Saya ulangi sekali lagi, kulit masih lekat ke badan. Artinya saudaraku, dia masih, kuasa dosa itu masih berkuasa di dalam hidupnya. Dia meremehkan hidupnya bahwa dia tidak sanggup melakukan firman itu. Tetapi pada saat hari ini saudaraku, saya rindu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita untuk hidup maksimal. Kita mampu melakukan firman Tuhan saudaraku. Iman kita boleh naik level asalkan kita mau. Kita satu di dalam kematian Kristus dan kita satu di dalam kebangkitan Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi Kristen yang naik level. Iman kita naik level. Iman percaya kita bukan begitu-begitu saja, tetapi iman kita naik level saudaraku. Bukan sama lagi seperti kehidupan kita yang 10 tahun yang lalu, atau 1 hari yang lalu, atau setengah jam hari yang lalu. Karena saya yakin dan percaya setiap detik, setiap menit, firman Tuhan berkuasa mengubahkan setiap hidup kita. Amin saudaraku. Untuk itu, apalagi di masa-masa saat hari ini, lebih banyak waktu kita di rumah baca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan setiap hidup kita. Yang keempat saudaraku, yaitu kuasa kebangkitan Yesus, yaitu memberi masa depan. Saudaraku, bayangkan ya, kalau misalkan Yesus tidak bangkit. Kita bayangkan, Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita, sia-sialah segala usaha kita, sia-sialah hidup kita, sia-sialah segala apa yang kita lakukan di dalam bumi ini. Kita berusaha saudaraku, masa depan kita tidak ada lagi, dan kita tetap hidup dalam dosa. Tidak ada lagi kehidupan yang kekal. Pengharapan tidak ada, pembelaan tidak ada, sukacita tidak ada, damai sejahtera tidak ada. Yang adalah hanya kematian kekal di dalam dosa. Dan pada saat hari ini, firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus memberi masa depan kepada kita. Kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita masa depan. Dia rela di kayu salib saudaraku, untuk menebus setiap hidup kita. Bukan karena setiap dosa yang dilakukan, tetapi karena setiap dosa kita saudaraku. Kita baca 1 Korintus sebagai ayat penutup. 1 Korintus 15 ayat 17. Saya baca ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Firman Tuhan yang mengatakan saudaraku. Yang dimaksud di sini, Kristus
real bangkit dari kehidupan yang mati. Kalau ada kita dengar perkataan di luar sana bahwa Yesus itu ditukarlah, bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi perkataan ini firman Tuhan yang mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, saya bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak betul bangkit daripada antara orang mati, kita saat hari ini adalah manusia yang paling malang. Kenapa saudaraku? Kita saat hari ini banyak yang harus tidak bisa kita lakukan. Seperti anak-anak muda, karaoke tidak boleh, merokok tidak boleh, berpacaran kepada sepupu kita tidak boleh, banyak yang tidak boleh. Tetapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, semua usaha kita sia-sia. Tetapi saudaraku, firman Tuhan meyakinkan kita, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi saudaraku, saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut itu dan memberikan kita masa depan, yaitu hidup yang kekal, dan kita adalah menjadi ahli waris Kristus. Amin. Mari kita saudaraku lebih lagi memaknai Paskah ini, bahwa kematian Kristus saudaraku memberikan kita, mengubahkan hidup kita semakin lebih lagi di hadapan Tuhan saudaraku. Dan pada saat hari ini banyak waktu kita di rumah saja, pergunakan waktu ini semaksimal mungkin di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, berdoa buat setiap yang dialami oleh dunia ini sekarang, yang dialami oleh semua bangsa, yaitu bahkan itu krisis ekonomi. Kita berdoa kepada Tuhan saudaraku, nyatakan setiap keinginanmu. Saya ambil masa saat hari ini, renungkan firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan berkarya bagi setiap kehidupan kita saudaraku. Asal kita rela, asal kita mau mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah setiap kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita saudaraku. Oh haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Bapa yang sungguh luar biasa. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa atas hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. Engkau lihat Bapa setiap kehidupan-Mu saat hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan mereka menghadapi setiap masalah yang dihadapi oleh bumi ini, yang dihadapi oleh dunia ini Yesus. Biarlah ketika kami Tuhan menghadapi masalah yang sama, tetapi Tuhan kekhawatiran tidak menimpa lagi kehidupan kami. Sebab Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, karena kami tahu Bapa, Engkau Bapa memberikan kami masa depan, memberikan kami pengharapan Bapa, yaitu Tuhan, kami telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi ahli waris-Mu Tuhan, kerajaan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Yang di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Bapa hidup kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom dan selamat hari Paskah buat kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.